Jangan salah paham Pak, dengar pengajian jangan separuh-separuh. Nanti pulang-pulang, aduh Pak Heri bilang Allah yang ngasih rezeki. Duduk aja kita di sini. Tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan rezekinya. Betul. Tapi kita harus tahu, bekerja ini ibadah. Antum mencari nafkah yang halal untuk anak istri itu pahalanya seperti jihad fisabilillah. Antum meninggal ketika mencari nafkah mati syahid Pak. Berdagang ke pasar, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang berjanji Allah akan kumpulkan pedagang-pedagang yang jujur dengan para nabi di surga. Sahabat-sahabat meninggalkan tokonya dalam keadaan terbuka berlari ke masjid. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaannya dari mengingat Allah, dinaungan oleh Allah di bawah naungan arsy ilahi ketika tidak naungan di hari itu. Nah, itu baru boleh jadi pedagang Pak. Tapi hari ini kita jadi pedagang, salah niat kita. Kita berdagang niatnya bukan untuk menghidupkan agama di pasar, bukan untuk berdakwah di pasar, bukan menghidupkan sunnah Nabi di pasar, bukan untuk mencari surga di pasar. Tidak ada keinginan kita itu. Dunia, duit aja pangan pikiran kita. Akhirnya banyak ruginya. Kalau orang bekerja ingin cari untung, banyak ruginya. Tapi kalau dia bekerja untuk mencari Allah, dapat segala-galanya. Allah berikan keberkahan dari rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi kata Rasulullah SAW, tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Tidak ada kehidupan. Hidup itu semua tipu-tipu. Di rumah itu semua sementara. Ada pemain ini bukan kata kita. Itu sebab berbeda. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Nanti ada tempat yang akan kita tinggalkan. Nah, jadi hadirin sekalian, tak susah untuk bahagia. Untuk bahagia orang miskin tak perlu harus kaya dulu. Perbaiki iman, Allah bahagiakan seketika. Untuk bahagia orang kampung tak perlu pindah ke kota. Perbaiki iman, Allah bahagiakan orang kampung. Ya. Untuk mulia orang biasa tak perlu harus jadi anggota dewan. Pak, mungkin hari ini ada yang salah paham. Dia pikir kalau dia jadi anggota DPRD 31, DPR RI dia bahagia, dia mulia. Oh, tunggu dulu, belum tentu. Kemuliaan bukan di sana. Kemuliaan dalam ketakwaan. Ya Pak. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Itu ketetapan Allah dari zaman dulu. Maka mulai hari ini hadirin mulai kita ganti itu pola pikir kita itu semua. Ya. Hari ini kita pikir aneh-aneh. Oh, kalau saya nggak kerja gimana saya dapat rezeki? Kesyirikan. Kalau saya nggak ada duit gimana saya bisa beli mobil? Oh, syirik lagi. Kalau nggak ada mobil, nggak ada rumah gimana saya bisa bahagia? Syirik lagi. Rubah cara bicara. Yang membahagiakan Allah. Allah kuasa membahagiakan dengan benda atau tanpa benda. Yang memberikan benda adalah Allah. Allah kuasa memberi benda dengan uang atau tanpa uang. Yang memberi uang adalah Allah. Allah kuasa memberi uang dengan bekerja atau tanpa bekerja. Dengan toko atau tanpa toko. Dengan sawah atau tanpa sawah. Dengan ladang atau tanpa ladang. Dengan kantor atau tanpa kantor. Dengan suami atau tanpa suami. Dengan ayah atau tanpa ayah. Dengan teman atau tanpa teman. La ilaha illallah. Ini iman Pak. Yakin kita sempurna. Hanya Allah yang hebat, tidak ada yang hebat selain Allah. Dialah Allah Al-Khaliq yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Allah yang memelihara seluruh ciptaannya, selain Allah dipelihara. Allah yang memberi rezeki, selain Allah diberikan rezeki. Ya Pak. Allah untuk memberi rezeki nggak perlu asbab. Kita yang perlu asbab. Allah nggak perlu asbab. Allah bisa kasih rezeki siapa saja yang Allah kehendaki. Kun, fayakun. Kata Allah kaya kamu, kaya langsung. Bangkrut kamu, miskin langsung. Nah, maka hadirin dapatkan Allah, kita akan dapatkan segala-galanya. Tapi bila kita kehilangan Allah, kita akan kehilangan segala-galanya. Gak masalah kita kehilangan seseorang karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena seseorang. Gak masalah kita kehilangan pekerjaan karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena pekerjaan. Ya Pak. Gak masalah kehilangan istri, kehilangan suami karena Allah, jangan sampai hilang Allah karena mereka semua. Makhluk semua, nggak ada apa-apanya itu. Nggak bisa apa-apa. Nah, maka hadirin sekalian, inilah iman hadirin mulia. Mulai hari ini saya mau ngajarkan nih jamaah sekalian Bapak Ibu semua, perbaiki lisan. Kalau sebelum kita menghijrahkan hati kita, hijrahkan lisan. Ya. Sebelum menghijrahkan hati, hijrahkan apa? Lisan. Mulai hari ini jangan ada yang berucap, berkata, mengatakan kalimat apapun kecuali melibatkan Allah dalam setiap perkataannya. Insya Allah bisa ya. Contohnya, kalau panas, katakan Allah yang kasih panas.
La ilaha illallah. Kalau dingin, katakan Allah yang kasih dingin. La ilaha illallah. Malam ini kita tidak berjumpa, namun Allah yang jumpakan kita. La ilaha illallah. Sebentar lagi kita tidak berpisah, namun Allah akan pisahkan kita. La ilaha illallah. Kita tidak duduk, namun didudukkan oleh Allah. Kita tidak hidup, namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati, tapi mana suaranya? Dimatikan oleh Allah. Kita tidak berjalan, namun diperjalankan oleh Allah. Kita tidak ada, tapi ayo Pak, suaranya yang kompak Pak, biar masuk iman ini. Kita tidak ada, tapi dunia ini tidak ada. Dunia ini diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ini ada sebelum seluruh makhluknya ada. Dan Allah ta'ala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Oh, kalau begitu Allah ngasih rezeki, kita nggak usah kerja bang. Kita nggak usah berobat aja kalau Allah yang menyembuhkan. Salah itu Pak. Iman ini maksudnya apa? Ulama sampaikan, la natrukal asbab, walakin natruk al-yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Coba Pak diikuti kalimat ini semua. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Semakin sungguh-sungguh kita bekerja, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. Itu iman. Semakin sungguh-sungguh kita berobat, semakin yakin kita Allah yang menyembuhkan. La ilaha illallah. Jangan salah paham Pak, dengar pengajian jangan separuh-separuh. Nanti pulang-pulang, aduh Pak Dery bilang Allah yang ngasih rezeki. Duduk aja kita di sini. Tidak akan mati satu orang manusia sebelum Allah sempurnakan rezekinya. Betul. Tapi kita harus tahu, bekerja ini ibadah. Antum mencari nafkah yang halal untuk anak istri itu pahalanya seperti jihad fisabilillah. Antum meninggal ketika mencari nafkah mati syahid Pak. Berdagang ke pasar, ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berjanji Allah akan kumpulkan pedagang-pedagang yang jujur dengan para nabi di surga. Saking langkanya pedagang yang jujur Pak. Jadi siapa figur idola kita hadirin sekalian? Para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka lah orang-orang yang telah sukses menjalani kehidupan. Profesi mereka seperti kita. Di hati mereka penuh kecintaan kepada Allah Ta'ala. Tidak ada kesyirikan sedikit pun. Mereka berdagang hadirin sekalian, namun perdagangannya tidak melalaikannya dari mengingat Allah. Sedang sahabat, subhanallah, sedang mengangkat cangkulnya di kebun. Dia angkat cangkulnya, cangkul ke atas, terdengar bunyi azannya Sayyidina Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia tak berani menjatuhkan cangkulnya ke tanah. Lemparkan itu cangkul, segera berlari ke masjid. Itulah petani yang hebat. Sahabat-sahabat meninggalkan tokonya dalam keadaan terbuka, berlari ke masjid. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaannya dari mengingat Allah, dinaungan oleh Allah di bawah naungan arsy ilahi ketika tidak naungan di hari itu. Itu baru boleh jadi pedagang Pak. Tapi hari ini kita jadi pedagang, salah niat kita. Kita berdagang niatnya bukan untuk menghidupkan agama di pasar, bukan untuk berdakwah di pasar, bukan menghidupkan sunnah Nabi di pasar, bukan untuk mencari surga di pasar. Tidak ada keinginan kita itu. Tinggi dunia, duit aja pikiran kita. Akhirnya banyak ruginya. Kalau orang bekerja ingin cari untung, banyak ruginya Pak. Tapi kalau dia bekerja untuk mencari Allah, dapat Allah, dapat segala-galanya. Allah berikan keberkahan dari rezekinya. Bayangkan Pak, seorang sahabat berdagang. Nih yang pedagang, saya yakin banyak pedagang di sini. Satu orang datang ke tokonya, mau tawar barang, kata yang punya toko, tunggu dulu sebentar, mari kita beriman sesaat. Dakwah dulu Pak, la ilaha illallah. Satu orang datang ke toko sahabat, subhanallah. Maka sahabat tidak ajak lu ngomong-ngomong iman, naik imannya. Setelah sahabat tadi naik iman berdua, yang menjual naik iman, yang pedagang, yang pembeli naik iman, lalu bertanya, ini harga barang berapa bang? Yang punya toko bilang, kamu mau beli ini?
Masya Allah, kamu beli ini, beli di sebelah aja. Di toko sebelah barangnya sama, top, mantap, kualitas sama, harga sama. Kenapa? Di toko saya ini sudah ada yang belanja tadi pagi, tapi tetangga kita sebelah belum ada, kasihan. Bisa nggak jualan kayak gitu, Pak? Insya Allah ya. Mereka mencintai saudara muslimnya seperti mencintai dirinya sendiri. Sepi toko saudara muslimnya, dia ikut sedih. Bisa nggak kita gitu, Pak? Ini tamu orang, kita kedip-kedip terus matanya. Masalah beli berapa? Besok sini separuh harga ya. Tipu-tipu semua. Ada lagi satu kisah sahabat yang fantastik, yang luar biasa, Pak. Satu orang mondar-mandir di depan sahabat, ke toko sahabat, mondar-mandir. Mau masuk orang malu, maka yang punya toko panggil, ada apa? Dibilang begini, Bang, saya pernah beli barang ini di sini dulu. Dalam riwayat itu dikatakan 4 tahun yang lalu dia beli barang di sana. Mungkin barang ini sudah dia jual kemana-mana tapi nggak laku. Maka dia datang ke toko tempat menjualnya. Dia bilang, kira-kira abang mau beli lagi nggak barang ini? Yang punya toko bilang, dulu beli berapa ya? Dikasih tahu harganya, aku dikembalikan barangnya, aku boleh kembalikan uangmu utuh. Barang bekas dibayar dengan harga barang baru. Udah 4 tahun dia pakai. Lalu sahabat tadi hadirin mulia yang mengembalikan barang tadi pulanglah menggunakan hajatnya, kemudian balik lagi ke toko tadi. Dia lihat tokonya tutup. Dia tunggu nggak buka-buka, akhirnya dia gedor pintunya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata dia tinggal di dalam. Yang pedagang tadi. Mau dia keluar, ada apa? Ada yang bisa saya bantu lagi? Masya Allah, kamu yang tadi kan? Iya. Masuk dulu. Kenapa nggak dibuka tokonya? Apakah kamu mengalami kerugian gara-gara mengembalikan uang saya? Oh tidak, dulu masuk dulu. Diajak lu minum ke dalam toko rumahnya, kemudian gahawa lu, cai lu, semua ngobrol. Apa kata yang punya toko? Masya Allah. Begini ceritanya. Beberapa tahun yang lalu aku pernah duduk di majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aku mendengar Nabi bersabda, kurang lebih maaf di situ hadirin sekalian, seorang pedagang yang menjual barang, lalu si pembeli mengembalikan barangnya, di return barangnya. Dengan ikhlas si pedagang mengembalikan uang orang tadi, maka Allah Ta'ala akan bangunkan satu istana di surga untuk pedagang. Waktu mendengar hadis ini, aku bukanlah seorang pedagang, maka kubukalah toko kecil di depan rumah ini dengan harapan ada orang yang mengembalikan barang. Wallahi 4 tahun saya berjualan, baru tadi ada yang mengembalikan barang. Ente itulah. Setelah ada orang yang mengembalikan barang, dia tutup tokonya karena dia berdagang hanya ingin bersama Nabi di surga. Hari ini kita berdagang, coba lihat notanya, Pak. Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Ini cara dagang Yahudi, hadirin. Yang punya toko yang ada nota gitu, Pak, antum pulang pengajian bakar semua nota itu. Terus ganti besok. Barang yang sudah dibeli tolong dikembalikan. Iya, siap ya? Luar biasa ini pedagang, Pak. Mereka bukan orang dunia, mereka pedagang-pedagang langit, hadirin. Pengusaha langit.